Satukan hati kita dalam kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan boleh memenuhi kita semua. Puji Tuhan. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Sebelum kita bangkit berdiri, naikkan kembali pujian kepada Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal sekali lagi katakan, sinar kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Katakan, ku ingin tetap di sini. Oh amin, haleluya. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Haleluya. Menikmati baik-Mu. Amin, amin, haleluya. Ku ingin tetap di sini. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi kepada Tuhan. Rasakan kehadiran Tuhan. Tuhan, kami ingin tetap di sini menikmati segala kebaikan Tuhan, menikmati segala kemurahan-Mu ya Yesus. Oh haleluya, haleluya. Glory, glory. Ku ingin tetap di sini
bersama kami. Haleluya. Dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, indah wajah-Mu. Kita sembah Dia pada pagi hari ini. Rasakan kehadiran-Nya. Engkau baik, Engkau baik. Glory, glory, haleluya. Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Rindu hati kami Tuhan untuk dipuaskan dengan kuasa-Mu. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Haleluya, haleluya. Katakan penuhi kami Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi kepada Tuhan. Penuhi kami. Penuhi kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Penuhi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, amin, amin. Dengan minyakku, dengan minyak kudus-Mu, kudus-Mu, beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Hati kami rindu Tuhan dipenuhi dengan kuasa-Mu. Kami mohon kepada Engkau Tuhan, jangan padamkan api-Mu dalam kami. Biarlah roh itu terus menyala-nyala dalam hidup kami, sehingga selalu ada sukacita dalam kami melangkah mengiring Engkau Tuhan. Kami perlu akan kuasa-Mu Tuhan, untuk memimpin, membimbing, mengajar, menghibur kami. Roh Kudus yang manis, datanglah atas kami.
Penuhi selalu hati kami dengan kuasa-Mu yang heran. Dan tuntunlah hidup kami. Kami boleh menjadi berkat-Mu, terang-Mu dimanapun kami berada. Lewat tutur kata kami, lewat perbuatan kami, bahkan pikiran kami, selalu dipimpin oleh kebenaran-Mu, selalu dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga kami tidak melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan dalam hidup kami, kami boleh memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Dan biarlah Engkau mau pakai terus hidup kami untuk menjadi terang-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Dengan kemampuan dan kekuatan kami tidak akan pernah sanggup Tuhan. Tetapi dengan diberinya Roh Kudus bagi kami sebagai penolong dalam hidup ini, kami akan mampu terus bertahan dalam iman percaya kami kepada Engkau. Sekalipun banyak hal yang harus kami hadapi, tetapi kami tidak perlu takut dan gentar, karena kami tahu ada penolong yang selalu siap mendampingi hidup kami, menolong kami, menjagai kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami mau Tuhan mengundang Engkau Tuhan untuk hadir di tengah kami. Lewat pujian dan penyembahan kami kepada Engkau, kami mau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Pakai kami semua yang melayani Tuhan. Biarlah Tuhan nama Yesus saja dipuji, ditinggikan. Kami sekali lagi mengundang Engkau masuk dalam hati kami. Dan kami percaya ketika kami buka hati kami bagi Engkau, maka kami boleh rasakan ada hadirat Tuhan menjamah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Tuhan, kami siap menyembah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami akan buka ibadah pada pagi hari ini. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, silakan duduk bagi kita semua. Saudara diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Seberapa yang diberkati Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya, boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita siap memuji Tuhan saudara? Siap? Amin. Mari kita memuji Tuhan. Diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Mari kita pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan amin, haleluya. Bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya, puji Tuhan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Mari kita pakai kuasa Tuhan. Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah. Saya coba kita bangkit berdiri, naikkan pujian kembali kepada Tuhan. Kita diberi kuasa oleh Tuhan Yesus untuk menaklukkan segala musuh-musuh kita. Amin.
kuasa, diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, jadi lawanku. Bila Allah ada bersamaku, sekali lagi katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, Raja. Oh haleluya. Terpujilah Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Tuhan baik. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Kita berdiri dengan iman kita kepada Yesus. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah. Kita angkat tangan tinggi-tinggi kepada Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sebelum duduk saudara, mari boleh lihat kiri kanan depan belakang. Mungkin masih banyak yang takut untuk salaman ya. Yang mau salaman silakan. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Hari ini adalah hari Pentakosta, di mana Tuhan sudah memberikan Roh Kudus-Nya bagi kita yang percaya kepadanya. Kita percaya dengan kekuatan Roh Kudus. Itulah yang memampukan kita untuk terus kita bertahan dengan iman kita kepada Kristus. Biarlah kita terus maju bersama Yesus sampai kita memperoleh mahkota yang kekal. Amin saudara. Haleluya, boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari biarkan Roh Kudus terus mengalir walaupun sudah selesai, tidak ada doa 10 malam lagi. Tetapi kita terus pelihara Roh Kudus di dalam hidup kita. Hatiku mengalir pancaran air hidup, segarkan jiwaku, menjirus hati gersang bagai hujan lebat. Ku terima kepuasan saat ku menutupi kaki Tuhan. Haleluya. Dengan suara berdunan indah, saat itu ku puas, dahaga ku lepas. Waktu Yesus menjamahku, dialah pembaptis Roh Kudus yang heran. Mari jemaah saja yang naikkan pujian ini kepada Tuhan. Katakan di hatiku, terus biarkan Roh Kudus mengalir dalam hidupmu, memenuhi hati saya dan saudara. Dialah Roh Kudus, penghibur di dalam kehidupan kita. Haleluya.
Mari bersama-sama naikkan pujian ini. Saat kita berlutut di kaki Tuhan. Tuhan, ku dengar suara saat itu ku puas, dahaga ku lepas, waktu Yesus menjamahku, dialah pembaptis Roh Kudus yang heran. Saat ku berlutut di kaki Tuhan, ku dengar suara berjuang. Amin, terima kasih Tuhan. Dahaga ku lepas, waktu Yesus menjamahku, dialah pembaptis. Sekali lagi katakan, saat ku berlutut, haleluya, aku berlutut di kaki Tuhan, ku dengar suara berjuang indah. Saat itu ku puas, dahaga ku lepas, waktu Yesus menjamahku, dialah pembaptis Roh Kudus yang heran. Dialah pembaptis Roh Kudus yang heran. Dialah pembaptis Roh Kudus yang heran. Haleluya. Puji Tuhan, dialah Roh Kudus pembaptis yang heran. Saudara, rindu terus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus? Haleluya. Kita percaya Roh Suci atas kehidupan kita yang menegarkan kehidupan kita. Mari saya jemput kita bangkit berdiri, naikkan pujian Roh Suci atas kehidupan. Roh Suci atas kehidupanku, hidupanku, hidupanku. Roh Suci atas kehidupanku, Yesus kehidupanku. Roh Suci atas kehidupanku, hidupanku, hidupanku. Roh Suci atas kehidupanku, Yesus kehidupanku. Sekali lagi katakan, Roh Suci atas kehidupanku, hidupanku, hidupanku. Roh Suci atas kehidupanku. Sekali lagi katakan, Roh Suci atas kehidupanku, hidupanku, hidupanku. Roh Suci atas. Amin, haleluya. Sekali lagi katakan, Roh Suci. Haleluya, Roh Suci atas kehidupanku, hidupanku, hidupanku. Roh Suci atas kehidupanku, Yesus kehidupanku, Yesus kehidupanku, Yesus kehidupanku. Dan Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, ada kesukaan yang luar biasa. Sejak Yesus di hati, sejak Yesus di hatiku. Oh amin, haleluya. Amin, amin. Ada kesukaan yang luar biasa. Sejak Yesus di hatiku. Sekali lagi katakan, Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, ada kesukaan. Amin, haleluya. Sejak
kesukaan yang luar biasa sejak Yesus di hatiku. Ada kesukaan yang luar biasa sejak Yesus di hatiku. Oh haleluya. Ada glory di dalam Engkau Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Amen. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Kita angkat tangan tinggi-tinggi kepada Tuhan. Oh, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Lagi katakan glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Amen, 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 amen. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Haleluya, puji. Haleluya, puji. Haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hati kami rindu Tuhan. Hati kami rindu. Hati kami rindu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang,
naikkan pujian ini kepada Tuhan. Oh haleluya. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Amin, haleluya. Penuhi Tuhan aku sekarang, penuhilah hidupku. Yesus, hanya Engkau, hanya Engkau. Aduh, haleluya, haleluya. Angkat hatimu, angkat tanganmu, haleluya. Penuhi kami Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Nanti Bapak Purnama Hadi akan berdoa bagi firman Tuhan. Sekali lagi naikkan pujian ini. Penuhi kami. Aku sekarang, penuhi kami. Penuhi kami. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, hanya Engkau yang kami rindukan. Engkau lihat setiap hati, Engkau lihat setiap kami yang ada di sini. Perhatikan setiap hati kami Tuhan. Kami datang penuh dengan kerinduan untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk menikmati sapaan Tuhan, jamahan-Mu. Haleluya. Puaskan kerinduan hati kami Tuhan. Puaskan kerinduan hati kami. Walaupun 10 hari doa sudah kami jalani, kami masih tetap rindu Tuhan. Terus dipenuhi dengan kuasa-Mu. Kuasa-Mu yang kami perlukan pada hari-hari ini. Sebab itu Tuhan, pada hari pencurahan Roh Kudus, peringatan pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu di Yerusalem, kamar loteng Tuhan, kami datang pada siang hari ini merindukan jamahan Tuhan. Segarkan jiwa kami Tuhan, segarkan dengan firman-Mu, segarkan dengan urapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Saat firman Tuhan disampaikan, urapan-Mu berlaku atas hamba-Mu, bahkan atas kami semua Tuhan, yang rindu akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Memberkati para pelayan-pelayan yang sudah melayani Engkau hari ini, menaikkan pujian, penyembahan mereka kepadamu, Tuhan memberkati. Begitu juga sebentar kami akan memberi, Tuhan menolong, memberkati. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur kami dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.
naikkan pujian ini kembali. Kesejukan air hidupku Tuhan, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Wesley Masail. Waktu dan tempat saya persilahkan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita orang-orang Pantekosta selalu identik dengan puji Tuhan. Haleluya. Dan hari ini kita boleh merayakan hari Pentakosta, hari Pantekosta, yang dimana kita boleh lewat 10 malam dalam doa. Ya, saya mohon maaf suara saya agak serak saudara ya, karena sampai menjalani 10 malam. Puji Tuhan, kuasa Tuhan tetap sama, Roh Kudus tetap sama, Dia tetap melawat gereja Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, oleh anugerah Allah saya boleh dapat kepercayaan pada hari ini melalui Bapak Gembala dan Ibu majelis jemaat dan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, untuk dapat melayani kebenaran firman Tuhan. Ya, saya percaya firman Allah itu selalu datang dalam kehidupan kita untuk menuntun, untuk memberi kehidupan, supaya kita dapat tetap berjalan pada track yang benar. Puji Tuhan, saudara, tadi sudah disebutkan nama saya, mungkin sebagian sudah ada yang kenal. Ya, saya kembali, nama saya adalah Pendeta Wesley Masail. Saya gembala sidang yang ada di GPD Jemaat Bukit Horeb Tanah Merah. Ya, kami pun beribadah pada hari ini, tepatnya pada jam 9. Ya, puji Tuhan, itu yang saya dapat sampaikan. Kita akan masuk dalam firman Allah. Siang hari ini saya tidak berbicara tentang tentang ketuhanan Roh Kudus, tapi kita akan berbicara tentang satu hal, ya, di mana kita perlu bertahan menjadi jemaat Tuhan di hari-hari ini. Dan hari ini saya akan ambil di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, di dalam ayatnya yang ke-11, dalam kitab Wahyu pasal ketiga ayat 11, ya, tak mengapa saya kembali mengajak untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 11. Di situ dikatakan oleh firman Allah, Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes lewat apa yang Tuhan Yesus nyatakan baginya. Karena saat itu dia ada di dalam pembuangan, dia menjalani hidup terasing di pulau yang sangat gersang, ya, yaitu Pulau Patmos. Ya. Nah, Rasul Yohanes dalam keberadaannya, keterasingannya,
Justru di situ dia mendapat kunjungan ilahi, di mana Yesus datang mengunjunginya untuk memberitahukan apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan, saudara. Ya, karena kitab Wahyu berarti suatu penyingkapan dari Tuhan. Ya, Tuhan menyatakan kepada Yohanes, Rasul Yohanes, apa yang akan Tuhan kerjakan di hari-hari terakhir, termasuk hari di mana Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya berada saat ini. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ya, Yesus menyatakan secara khusus, ya, kepada ketujuh jemaat, baik kepada jemaat di Efesus, jemaat di Pergamus, jemaat di Smyrna, di Philadelphia, di Tiatira. Ya, Tuhan Yesus menyampaikan secara eksplisit apa yang Tuhan mau dan apa yang ada di dalam jemaat Tuhan. Ya. Dan dari ketujuh jemaat ini, salah satu jemaat yang menarik perhatian Yesus adalah jemaat Philadelphia. Ya. Dalam surat Philadelphia ini kepada jemaat di Philadelphia, ayat yang kita baca merupakan ayat kunci yang Tuhan boleh nyatakan kepada Rasul Yohanes, di mana supaya jemaat Philadelphia dapat bertahan sampai terima mahkota, saudara. Dan pagi ini saya akan mengangkat tema ini, bertahan sampai terima mahkota, saudara. Ya, tadi di awal song leader katakan biar kita bertahan. Kenapa ada mahkota bagi saya dan saudara? Ya. Nah, firman Allah pada hari tidak kebetulan. Ya. Sebab apa? Tantangan kita sebagai orang-orang percaya begitu kompleks di hari-hari ini. Ya. Untuk memulai sesuatu merupakan hal yang sulit, tapi untuk bertahan lebih daripada itu. Ya. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, dan kita telah mempunyai nama di dalam buku kehidupan. Dan kita juga telah disediakan mahkota. Tapi bagaimana kita mempertahankan sampai mahkota itu terwujud sepenuhnya dalam kehidupan saya dan saudara. Ya. Sebab apa? Ya. Sebab hari-hari ini banyak orang bisa mundur dari iman karena ada tantangan, persoalan, baik masalah pribadi, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah usaha pekerjaan, seringkali dapat mempengaruhi seseorang sehingga imannya menjadi goncang, sehingga dia tidak lagi dalam pengharapan, dia tidak ada lagi dalam keteguhan, sampai akhirnya dia bisa berbalik daripada Tuhan. Tetapi hari ini kita akan lihat, ya, kenapa Tuhan Yesus tekankan kepada jemaat Philadelphia supaya mereka bertahan. Ada yang harus dipahami oleh jemaat di Philadelphia, dan itu juga menjadi pemahaman bagi saya dan saudara untuk kita bertahan sampai terima mahkota. Yang pertama kita akan lihat di dalam surat Philadelphia pasal yang ketiga ini, saudara, di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8, apa yang harus kita pahami supaya kita dapat bertahan sampai terima mahkota. Di dalam ayat yang ke-7 berkata demikian, dan tuliskanlah kepada jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Yang pertama yang harus kita pahami supaya kita dapat bertahan sampai terima mahkota, yaitu jangan pernah buang kesempatan di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Yesus katakan, aku telah membuka pintu dan tidak ada seorang pun yang dapat menutup pintu itu. Ketika berbicara pintu, berbicara tentang waktu, kesempatan yang Allah berikan bagi kita gereja Tuhan di hari-hari ini. Ya. Sekalipun gereja Tuhan, orang-orang percaya mengalami tantangan, ada rintangan yang menghadang, namun kesempatan masih Allah berikan seluas-luasnya. Untuk apa? Supaya gereja Tuhan menjadi gereja Tuhan yang kuat, yang mampu bertahan dari segala terpaan masalah persoalan yang ada. Kita menjadi gereja Tuhan, ya, bukan gereja Tuhan yang mudah, ya, apalagi di hari-hari ini.
Kita menjadi gereja Tuhan yang sementara ditempa oleh Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Nya, supaya gereja Tuhan terus mempergunakan kesempatan yang ada, tidak pernah membuang waktu yang ada, karena waktu itu tidak akan pernah kembali, saudara. Kesempatan yang dalam hidup kita, selagi masih ada nafas, masih ada kekuatan, kita masih sehat, kita masih diberi kuat oleh Tuhan, mari kita terus pergunakan untuk mempertahankan nama kita dalam buku kehidupan dan mempertahankan mahkota yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Ya. Kita tidak boleh membuang waktu-waktu yang ada. Ya. Cara manusia mungkin kita bisa menjadi lemah, seringkali bisa tidak berdaya. Apa itu? Karena sakit penyakit, ya, karena tekanan-tekanan hidup. Tetapi bagi kita, selagi ada kehidupan ini, di situ kesempatan kita untuk terus maju di dalam Tuhan, untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, untuk semakin teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Karena kita tahu kita punya tujuan yang pasti. Kita punya tujuan tidak hanya untuk menjadi warga jemaat GPDI, ya, tidak hanya untuk tercatat sebagai anggota jemaat GPDI Bethlehem, tapi kita tercatat karena kita mau ke sorga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu mau ke sorga? Amin. Itu tujuan kita beribadah hari ini. Tidak untuk sekedar bertemu satu dengan yang lain, tapi untuk apa? Kita mau mempertahankan supaya mahkota itu tetap menjadi bagian kita lewat kita beribadah di pagi hari ini. Ya, sebab ibadah itu soal utama, soal kehidupan janji untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Ya, sebab banyak orang mulai tinggalkan ibadah, banyak orang mulai menganggap remeh ibadah. Tapi bagi kita jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya, yang telah punya nama dalam buku kehidupan, yang telah mempunyai mahkota yang Tuhan siapkan, kita tidak akan pernah buang kesempatan untuk terus beribadah kepada Tuhan, untuk terus melayani Tuhan, untuk terus menyenangkan hati Tuhan, karena jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, kita akan lihat di dalam ayat 8 bagian B dari pasal 3 tadi, dikatakan oleh firman Allah, ya, bagian B, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Ya. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Yesus tahu kondisi jemaat di Philadelphia. Mereka bukanlah jemaat yang menonjol dalam segala hal lahiriah, saudara. Ya, bahkan boleh kategorikan jemaat yang biasa-biasa. Dan Yesus tahu akan hal itu. Mereka tidak punya sumber daya yang wah, ya, seperti di jemaat yang ada di Laodikia. Ya. Tetapi di sini kita mau belajar apa yang harus kita pahami supaya kita terus dapat bertahan, yaitu jangan pernah terpaku pada keterbatasan yang ada. Yesus tahu kita semua lemah. Yesus tahu kekuatan kita tidak seberapa. Yesus tahu bahwa ada di saat-saat kita merasa tidak mampu dalam menjalani kehidupan kita di dalam Tuhan. Dan Yesus perhatikan itu, saudara. Ya. Sama seperti kepada jemaat di Philadelphia. Tapi Yesus mau mereka terus bertahan, sekalipun kekuatan mereka tidak seberapa. Mungkin kekuatan mereka tidak diperhitungkan oleh orang-orang sekitar. Tetapi Yesus perhatikan mereka, saudara. Dan saya percaya Yesus juga perhatikan jemaat di tempat ini. Yesus perhatikan gembala di tempat ini. Sekalipun kekuatanmu tidak seberapa menghadapi berbagai-bagai hal di dalam kehidupan kita, baik di dalam apapun yang sementara kita jalani, Yesus tahu bahwa kita tidak mampu, tetapi Dia telah memberi Roh Kudus untuk menolong saya dan saudara. Dia telah memberi Roh penolong untuk memampukan kita, supaya kita tidak mengandalkan kuat dan gagah kita. Sebab kuat dan gagah manusia itu ada batasnya. Seberapa hebatnya manusia itu ada batasnya. Seberapa tinggi pangkatnya juga ada batasnya. Seberapa besar kekayaan dimiliki juga ada batasnya. Ada saatnya apa yang kita miliki tidak bisa menolong kita. Tetapi kita punya Yesus yang dapat menolong kehidupan saya dan saudara. Tidak kenal batas, tidak kenal sikon, tidak kenal waktu. Kapanpun
di saat kita berseru, di saat kita berteriak minta tolong, Dia datang menghampiri kita. Karena Dia tahu kita butuh pertolongannya, kita butuh kekuatannya. Apakah yang merisaukan kita hari-hari ini? Apakah mungkin yang menggentarkan kita hari-hari ini? Ingat baik-baik, kita punya Yesus yang perhatikan kehidupan kita. Sekalipun kita lemah, tapi kita punya Yesus yang kuat. Jangan pernah terpaku pada keterbatasan. Ya, seringkali kita mengukur diri, saya tidak layak. Ya, terlalu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Tapi Yesus tahu bahwa Dia mengasihi saya dan saudara. Dia mau memakai kehidupan kita, asal kita terus memberi hidup. Kita menyerahkan segala keterbatasan kita, kita menyerahkan segala keberadaan hidup kita, dan Dia dapat memakai kita menjadi alat yang perkasa, alat yang luar biasa, terlebih di hari-hari ini. Saat ini bagi kita, gereja Tuhan, untuk bangkit. Gereja Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Kalau Yesus katakan sebelum Dia naik ke surga, biar kiranya murid-murid Tuhan terus menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi Tuhan bukan karena mereka sudah sempurna, bukan karena mereka istimewa, punya kekuatan yang lebih dari orang lain, tapi justru karena ada Roh Kudus. Karena Kisah 1 ayat 8, bila kuasa Tuhan turun, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan hari ini kita punya hal yang sama. Bapak dan Ibu dan saya terbatas, tapi Yesus dapat memakai kita menjadi alat yang perkasa. Haleluya. Yesus dapat menjadikan kita alatnya yang dapat membawa kemasyuran dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Banyak orang sementara menunggu uluran tangan kita. Banyak orang sementara menantikan kita untuk menyatakan pribadi Yesus, supaya mereka juga boleh mengalami keselamatan. Jangan pernah ukur kesempatan, kekuatan kita, tapi biar kita lihat kekuatan Tuhan. Paulus katakan, pengalaman Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 9, di mana di situ dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dalam kelemahan kita ada jaminan Tuhan, kuasa Kristus, kuasa Roh Allah, kuasa yang tidak terbatas dapat memampukan kita untuk terus bertahan sampai pada akhirnya. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita akan kembali dalam ayat yang ke-8 bagian C. Dalam kitab Wahyu tadi dikatakan oleh firman Allah, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkali namaku. Untuk bertahan sampai kita terima mahkota, dikatakan oleh firman Allah, engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Artinya apa Bapak Ibu? Di mana kita selalu dituntut untuk bertahan, harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dikatakan menuruti firman dan tidak menyangkal. Sebab banyak orang seringkali menuruti firman, tetapi cara hidupnya, pola hidupnya seringkali bertentangan dengan firman Allah, tidak sesuai dengan patron dari firman Allah. Banyak anak Tuhan tetapi mulai terjebak dalam hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Banyak anak Tuhan yang mungkin dia dapat menjalani kehidupan kekristenan, tetapi dalam cara hidupnya, cara berpikirnya, yang ditunjukkan malah menyangkali Kristus, saudara. Dan ini tidak lagi menjadi rahasia. Kita dihebohkan dengan beberapa peristiwa yang pelakunya orang Kristen, yang pelakunya ada di dalam gereja, yang melakukan aktivitas gereja, tetapi yang terjadi adalah sesuatu yang bisa menggoncang kehidupan masyarakat. Hari-hari ini kita dituntut oleh Tuhan, oleh firman Tuhan, supaya kita menuruti firman Allah dan tidak menyangkali. Firman Tuhan tidak menyangkali Yesus. Kita harus tetap berjalan. Kehidupan kita dilihat oleh banyak orang.
Sekalipun hidup kita ini banyak kekurangan, banyak keterbatasan, ya. Tetapi Allah sementara mempersiapkan kita supaya apa? Supaya orang dapat melihat Yesus Kristus ada di dalam kehidupan saya dan saudara, ya. Karena firman Allah katakan kita ada suratan terbuka, saudara, yang dapat dibaca oleh semua orang. Tidak ada yang tertutup dalam pandangan kita. Yesus katakan kita adalah terang. Kita adalah garam yang menggarami. Jangan sampai garam itu menjadi tawar, ya. Jangan sampai terang itu menjadi gelap. Tetapi biar kita terus bertahan untuk terus hidup menurut firman Allah. Sekalipun banyak tantangan dalam menuruti firman Allah, ya. Sebab ketika kita melakukan firman Allah, ya, banyak dari daging kita ini akan merasa sakit, ya. Apalagi berbicara tentang pengajaran firman Allah hari-hari ini, ya. Orang mulai ragu, ya, dengan pengajaran firman Allah. Apalagi ketika berbicara tentang apa yang telah kita terima di dalam pelajaran GPDI, ya. Sekarang banyak orang berkata, itu kan dulu, ya. Apakah itu berbicara milik Tuhan? Berbicara tentang baptisan, berbicara tentang ketuangan Roh Kudus, itu kan dulu. Tapi kita bersyukur kalau kita masih dapat melakukan firman Allah, karena kita tahu itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, ya. Bersyukur jemaat GPD Bethlehem tetap melaksanakan doa 10 malam. Sekalipun mungkin ada orang yang mulai tertawa, ya, tapi kita percaya itulah kekuatan bagi kita. Itulah yang Tuhan telah berikan bagi para pendiri gereja Pantekosta. Untuk apa? Supaya kita terus ada di dalam patronnya Allah, hidup menurut firman Allah, melakukan firman Allah, dan terus menjalani hidup kita sesuai dengan firman Allah, ya. Karena firman Allah itulah pemberi jalan bagi saya dan saudara yang dapat membawa bertahan sampai pada akhirnya. Dan selanjutnya saudara, apa yang kita harus pahami untuk kita dapat bertahan, di dalam Wahyu pasal 3 ayat 10. Dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 10 dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang di bumi, ya. Yang selanjutnya yang kita pahami, ya, di mana kita menuruti firman Tuhan. Jemaat Philadelphia menuruti firman Tuhan, ya. Dan mereka tidak hanya sekedar hidup dalam firman Tuhan, tetapi mereka terus bertekun. Identik dengan ketekunan adalah kesetiaan, saudara, ya. Ingat kita sementara berjuang untuk ke sana, ya. Dan disitulah diperlukan kesetiaan bagi kita. Kesetiaan sebagai jemaat Tuhan, ya. Baik sebagai jemaat secara gereja lokal, terlebih sebagai jemaat gereja Tuhan, ya. Banyak orang berpendapat, tidak apa-apa, saya tidak tercatat dalam satu gereja lokal, yang penting saya ada di mana-mana, ya. Saudara, itu bukan kesetiaan. Amin. Kesetiaan itu butuh komitmen, ya. Butuh ketetapan hati. Di mana kita berada, di situ kita bertumbuh, di situ kita berbuah, saudara. Nah, tantangan gereja hari-hari ini, ya, begitu kompleks, ya. Banyak orang mulai, ya, yang penting saya setia sama Tuhan, saya tidak perlu di gereja lokal, ya. Saudara, firman Allah ini banyak hal yang Tuhan sampaikan, ya. Karena gereja di sini berbicara 3 hal. Yang pertama, gereja secara universal. Kedua, gereja lokal, komunitas seperti saat ini. Dan gereja secara pribadi. Dan di dalam firman Tuhan yang paling banyak Tuhan tekankan adalah berbicara tentang gereja lokal, tentang jemaat komunitas, ya. Karena itu surat Wahyu ini tertuju kepada jemaat komunitas, ya, gereja lokal. Secara eksplisit Tuhan sampaikan, ya. Disitulah kita perlu setia, ya. Hidup menurut firman Allah dan terus tekun setia sampai pada akhirnya. Kita tidak mau berubah setia di tengah jalan, saudara, ya. Tetapi biar apa yang kita percaya dan yang terus kita lakukan dan kita hidup di dalamnya, kita pertahankan sampai garis akhir kehidupan saya dan saudara, ya.
Karena kesetiaan itulah yang Tuhan tilik bagi kita. Ya. Banyak hal, kesetiaan ini mempengaruhi banyak hal. Ya. Dalam rumah tangga tetap diperlukan kesetiaan, saudara. Ya. Dalam pekerjaan tetap dibutuhkan kesetiaan. Apalagi kita dengan Tuhan, dibutuhkan kesetiaan. Dan kesetiaan itu akan diuji oleh waktu kita. Apakah sampai pada akhir hidup kita, kita didapati setia oleh Tuhan. Haleluya. Kita mau tetap setia, hidup menurut firman Tuhan, supaya mahkota kita tidak akan berpindah. Dan janji Tuhan bagi orang yang setia, Dia akan meluputkan dari pencobaan yang akan terjadi. Ya. Ketika berbicara tentang jemaat Philadelphia ini, ya, bagaimana Tuhan boleh menolong mereka dari kesusahan besar yang terjadi pada masa itu. Dan firman Allah ini masih berlaku sampai hari ini. Sekalipun kita sementara hidup di masa yang sukar, di masa yang sulit, di masa yang sepertinya tidak menentu, ya, ekonomi goncang, kesehatan kita diintai dengan penyakit. Tetapi ketika kita setia, firman Allah katakan Dia akan melindungi kita dari pencobaan yang ada. Dia akan meluputkan kita dari segala masalah yang besar yang sementara terjadi atas dunia ini. Karena itu biar sebagai jemaat Tuhan, kita mau tetap setia di dalam Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, dan terus kita lakukan. Karena kita tahu kesetiaan itu pasti berbuah yang manis dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, dari hal yang kita pahami untuk bertahan sampai terima mahkota, di dalam ayat yang ke-12 katakan, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Dan yang terakhir yang harus kita pahami untuk bertahan, mau tidak mau kita harus menang. Haleluya. Kita harus menang. Tidak ada pilihan lain bagi saya dan saudara. Tidak ada pilihan yang kedua. Yang ada harus menang. Tuhan katakan, barang siapa menang, maka ia akan kujadikan soko guru, menjadi tiang utama di rumah bait Allah yang ada di sorga. Begitupun saya dan saudara, kita menjadi orang-orang yang menang. Ya, sekalipun mungkin ada air mata dalam hidup kita, ada hal-hal yang menggoreskan luka di hati kita, namun kita tahu tidak ada pilihan bagi kita selain harus menang. Sebab orang yang bertahan untuk terima mahkota, dia harus menang. Karena Yesus katakan kita adalah orang-orang pemenang. Amin. Mungkin secara kehidupan kita, ya, ada saat-saatnya kita menjadi lemah, ya, rasanya tidak kuat Tuhan. Tetapi kita tahu kita tidak ada pilihan lain. Kita harus menang. Yesus telah menyelamatkan kita di atas kayu salib. Dia telah menang dari dosa, Dia telah menang dari maut, dan Dia juga mengaruniakan kemenangan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, biar kita terus menjadi orang-orang pemenang di dalam Tuhan. Ingat, kita bukan orang yang kalah, ya. Mungkin ada kegagalan-kegagalan dalam hidup kita, tapi itu tidak menjadi alasan kita untuk terus berada dalam kekalahan. Tapi mari kita bangkit, mari kita kembali kuat, kembali kita teguh. Karena Yesus telah memberi kemenangan bagi kita, dan tujuannya adalah supaya kita menang dan kita dapat memiliki mahkota yang Tuhan siapkan. Tuhan tidak lama lagi akan datang. Dia akan datang segera. Sekalipun kita tidak tahu waktunya kapan, tetapi kita sudah melihat tanda-tanda heran. Roh Allah sementara bekerja hari-hari ini. Roh Allah sementara meneguhkan pekerjaan Tuhan. Roh Allah sementara meneguhkan firman Allah, supaya setiap orang percaya bisa melihat, bisa menyaksikan benar-benar firman Allah sementara digenapi. Dan termasuk bagi kita di tempat ini, bagi jemaat GP di Bethlehem, untuk senantiasa kita mau siap-siap senantiasa. Karena apa? Karena kita tahu tidak lama lagi Tuhan akan datang. Dia pasti datang.
Dan biar kita menjadi orang-orang yang bertahan sampai pada akhirnya menerima mahkota, yang tidak pernah membuang kesempatan, yang tidak pernah terpaku pada keterbatasan yang ada, tetapi tetap hidup dalam firman Allah dan tidak pernah menyangkali Kristus, dan tetap setia kepada Tuhan. Dan yang terakhir, tetap menang di dalam Tuhan. Jangan sampai persoalan mengalahkan kita, jangan sampai keputusasaan mengalahkan kita, tapi biar kita terus mengandalkan kuat dan gagah Roh Kudus, sehingga kita akan terus menang hari ini, hari esok, bahkan sampai Tuhan datang, kita menjadi orang-orang pemenang. Haleluya, haleluya. Inilah firman Allah yang dapat kita dengar di pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara untuk terus setia kepada Tuhan, untuk terus mempergunakan kesempatan yang ada, karena kita tahu apa yang Tuhan siapkan itu sangat indah bagi kita. Dia akan karuniakan bagi kita, dan Dia akan terus menyatakan bagi kita, karena kita adalah orang-orang yang dikasihinya. Dia telah korbankan nyawanya bagi kita, Dia telah memberikan hidupnya bagi kita, dan Dia tahu hidupnya ada di dalam hidup kita. Karena itu saya dan saudara begitu berharga. Untuk itu mari kita akan menyanyikan satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Haleluya, haleluya, glory. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Adalah, haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi. Oh Tuhan, mari kita sama-sama berdiri. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, oh Tuhan, amin, haleluya. Selagi aku masih kuat, amin, haleluya, haleluya, amin. Sudah jadi. Bapak Ibu yang saya kasih, mungkin hari-hari ini ada yang menggelisahkan hatimu. Mungkin hari-hari ini engkau merasa ada yang ketidaktenangan dalam hidupmu, pribadimu, mungkin dalam rumah tanggamu. Ada hal-hal yang engkau takutkan sementara terjadi atau sementara membayangi hidupmu. Tapi biar kita menjadi orang percaya yang terus kuat di dalam Tuhan. Orang percaya yang tidak pernah membuang kesempatan. Orang percaya yang terus berharap kepada Tuhan. Karena kita punya penolong.
Dia memperhatikan kehidupan kita. Dia tahu apa pergumulan kita, Dia tahu apa persoalan kita. Dan tidak hanya sekedar tahu, tetapi Dia dapat memberikan kuasanya bagi saya dan saudara, sehingga kita bisa menang, kita bisa lepas dari persoalan yang ada. Kita boleh melihat solusi demi solusi Allah berikan di dalam kehidupan kita. Karena itu mari, jadilah orang percaya yang terus bertahan di dalam Tuhan. Orang percaya terus hidup dalam firman Allah. Karena firman Allah itu tidak pernah berubah. Apa yang Dia nyatakan, pasti Dia akan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita terus angkat pujian ini. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Saatnya nanti ku tak berdaya, hidup ini sudah lagi. Oh Tuhan, amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, Allah yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, sesudahnya kami mendengarkan firman-Mu, biar kiranya Engkau meteraikan itu dalam setiap hati kami. Firman-Mu yang terus Tuhan menjadi benih yang bertumbuh, bahkan menghasilkan buah-buah kebenaran dalam hidup kami. Dan biar itu senantiasa dinyatakan di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena kami sadar sebagai manusia, kami sangat terbatas di dalam melakukan dan untuk tetap setia pada Engkau. Tetapi kami percaya Engkau lah yang memberikan jaminan bagi kami, di mana Roh-Mu telah diberikan bagi kami, supaya kami terus menjadi umat-umat Tuhan, menjadi orang-orang percaya yang terus dapat melakukan firman-Mu dan terus setia melakukannya dalam hidup kami. Untuk itu ya Bapa, biar kiranya Kau yang terus menolong, terlebih khusus buat setiap jemaat, anggota jemaat GPD Bethlehem. Engkau yang mengenal umat-umat-Mu, Engkau yang mengetahui apa yang mereka rasakan, apa yang mereka sementara alami. Dan mungkin ada saat ini yang merasa dalam keadaan tidak berdaya, tetapi kami punya Tuhan yang maha kuat, Tuhan yang maha besar. Biar kiranya Engkau limpahkan kekuatan-Mu bagi umat-umat-Mu, sehingga mereka terus kuat di dalam Engkau. Mereka boleh merasakan ada keteguhan, ada pengurapan dari Allah Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka, sehingga mereka terus bertahan di dalam iman, mereka terus bertahan di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi persoalan masalah dalam hidup umat-umat, kami percaya Tuhan, Engkau yang tampil menjadi penolong bagi umat-umat-Mu. Engkau yang memberikan jalan keluar dalam hidup mereka ketika mereka mengalami kebuntuan, bahkan ketika mereka ada yang sakit. Tuhan kiranya menjamah oleh bilur-bilur-Mu, mereka boleh disembuhkan oleh Tuhan, mereka boleh bangkit dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang disembuhkan oleh Tuhan, dan mereka boleh memuliakan Tuhan. Kalau ada usaha pekerjaan dari umat-umat yang mengalami stagnasi, biar kiranya Tuhan menolong. Bagi Engkau tidak ada perkara yang mustahil. Kami yakin dan percaya segala sesuatu ada di dalam tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan menyatakan kuasa-Mu, sehingga umat-umat boleh melihat sesuatu yang baru. Ada hal-hal yang indah Tuhan kerjakan, dan mereka boleh memuliakan Tuhan, dan mereka terus percaya, dan mereka terus bertahan, karena Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah, yang setia di dalam kehidupan mereka. Bahkan terlebih khusus hamba berdoa bagi hamba
hamba-Mu Bapak Gembala, tak Ibu di tempat ini yang dalam mendampingi. Biar kiranya Tuhan memberkati, Tuhan pakai terus kehidupan hamba-Mu, Tuhan yang terus menyertai dengan pengurapan Allah. Karena kami yakin ada otoritas Allah dalam hidup hamba-Mu, ada rahasia-rahasia firman-Mu yang Kau akan singkapkan di dalam kehidupan hamba-Mu, untuk terus meneguhkan jemaat Tuhan di tempat ini, untuk terus dinyatakan bagi setiap jemaat Tuhan. Dan kami percaya pelayanan di tempat ini akan terus Tuhan berkati, bahkan Tuhan akan nyatakan kuasa-Mu, sehingga jemaat ini di tempat ini terus dapat memancarkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin.